ternyata ada tangan-tangan jahat yang mematikan listrik dan AC di ruangan ini. Ya, tolong dicari. Ya. Racikan berita. Kita hari ini hadir untuk acara launching Jokowi's White Paper. Sudah sekian lama dan sekian jauh drama tentang ijazah palsu ini bergulir, dan sekarang adalah di segmen yang sekarang soft launching buku Jokowi's White Paper. Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu jalan untuk mencari kebenaran dan keadilan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan sebagaimana doa Nabi Nuh, kita mohon kepada Allah bahwa tidak ada kezaliman kecuali dianjurkan ke Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma rabbi la tadar ardi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke acara inti. Acara ini sebetulnya sederhana saja Bapak Ibu sekalian ya. Soft launching tentang buku Jokowi White Paper. Untuk itu saya langsung silakan ke 3 orang penulis. Ada 3 orang dokter dan semuanya alumni UGM. Betul ya? Betul. Ada Dr. Tifa, Dr. Rismond dan juga Dr. Roy Suryo. Nanti akan disilakan untuk menjelaskan dulu ini buku tentang apa, poin-poinnya apa, mungkin kira-kira masing-masing sekitar 10 menit cukup ya. Setelah itu kemudian bisa ada penanggap, ini kita juga kehadiran ada Pak Saifidu, ada Pak Refli dan juga yang hadir di depan boleh menjadi penanggap. Baik, saya langsung saja, silakan siapa yang akan mendahului. Berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita kembali ke kegelapan ya. Gitu. Karena ya barusan kita melihat bersama bahwa di tengah-tengah doa yang kita wujudkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada tangan-tangan jahat yang mematikan listrik dan AC di ruangan ini. Ya, tolong dicari ya. Ini kampus kami. Kampus tempat saya, Dr. Rismond dan Dr. Tifa itu pernah belajar, dan kami menempuh, dan beberapa teman di sini yang juga lulusan atau alma mater dari alumni dari UGM. Kami menempuh pendidikan. Kebetulan kami bertiga RFT itu menempuh strata 1 dan strata 2 asli UGM di sini. Dan hari ini kami pulang ke kampus, kami pulang ke tempat ini, dan ini adalah tempat umum, tempat yang digunakan oleh unit kegiatan, salah satu unit di Universitas Gadjah Mada, untuk membuka bisnisnya dan membuka coffee shopnya untuk tempat minum, tempat makan, dan bisa digunakan untuk umum. Kami sudah mengalah, kami sudah mendapatkan izin, kami sudah melakukan down payment, sudah diterima resmi kemarin ya untuk penggunaan ruang Nusantara
di University Club ini. Tapi secara tidak sopan, ya, pagi hari tadi hanya berbekal WhatsApp itu dibatalkan. Ya. Tapi insya Allah karena niat kami baik, nawa kami baik untuk seluruh rakyat Indonesia, kami nanti akan menceritakan sebuah perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy Responsiva. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, izin, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya. Oke. Ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itu yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Kemudian cerita perjalanan panjang berbagai peristiwa yang ada. Analisis ilmiahnya, ada analisis ELA, Error Label Analysis. Ada kemudian Dr. Respon sangat dalam mengulas soal digital forensik. Kemudian Dr. Tifa akan mengulas soal neuropolitika dan juga tentang behavioral neuroscience. Ya. Itu semuanya ada dan buku ini tebalnya jauh di atas dari 500 bahkan hampir 700 halaman. Ya. Buku ini kita lakukan soft launching tetap saat ini. Alhamdulillah teman-teman semua yang telah menjadi saksi kehadiran buku ini, ya, di tempat di kawah candar di muka ilmu yang universitas ini berdiri tanggal 19 Desember 1949. Dan ketika kampus ini dibuat, waktu itu kami atau senior-senior kami melakukan kuliahnya di Pagelaran, di Keratonnya Yogyakarta di Ningrat. Dan itulah kalau pertanyaan kenapa kami launching buku ini di sini, di kampus Universitas Gadjah Mada dan di tempat di mana Keratonnya Yogyakarta di Ningrat itu kemudian menjadi saksi dari kelahiran kampus UGM. Dan kami semua menyentil kepada para Anda lulusan dan juga kemudian juga mahasiswa di UGM. Ya. Apa yang kami tulis ini tidaklah berarti apa-apa tanpa dukungan Anda semua. Jadi insya Allah itu yang kami lakukan hari ini. Dan ironis sekali memang peristiwa yang sempat terjadi juga pada awal bulan Juli yang lalu, di mana ada dosen senior juga yang saya tulis juga di buku ini, yaitu Asadi Siregar yang barusan merayakan usia ke-80 tahun, akan merayakan juga miladnya. Dan beliau itu memperkenalkan atau membuat UGM ini terkenal karena novel Cintaku di Kampus Biru pada tahun 74 yang lalu. Dan beliau juga memiliki novel berjudul Menolak Ayah, ya, itu pada tahun 84. Ternyata setelah dua judul novel itu digabung, dilarang juga perayaan miladnya di UGM. Seorang dosen senior dilarang merayakan ulang tahunnya di kampusnya sendiri. Itu kan sangat-sangat ironis. Dan itu ternyata kami alami juga hari ini. Sekarang hari ini. Tapi insya Allah karena kami niat dengan niat baik ya, meskipun saya tidak menuduh ya, saya tidak sudon apakah lampu dimatikan atau ada tangan-tangan jahat yang mematikan ya. Insya Allah yang namanya semangat dan kekuatan itu tetap menyala, semangat dan kekuatan itu tetap jalan. Dan insya Allah hari ini dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kami bersama-sama dengan teman-teman dan nanti para penanggap yang ada di sini, izinkanlah kami menaruhkan hadiah yang terbaik bagi Republik ini, hadiah untuk 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper. Dan kalau Anda punya jawaban atas buku ini, tulis dalam buku, jangan tulis dalam palu, ya. Jangan tulis dalam cacian makian, ya. Karena kami adalah menuliskannya dengan ilmiah. Saya kira itu sebagai pembuka dulu. Sekaligus terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Dan jangan lupa, ini baru soft launching. Insya Allah grand launchingnya akan kita selenggarakan di Ibu Kota Negara, di Jakarta, pada tanggal insya Allah ya 27 Agustus 2025. Itu dari saya sementara, dan dia diteruskan dulu oleh Dr. Tifa, dan nanti akan diteruskan atau Dr. Respon dulu. Ya, Dr. Respon dulu biar. Terima kasih. Selamat siang semua rekan-rekan media, YouTuber dan
teman-teman aktivis lainnya. Jadi ya, jadi total ya ada 25 bab ya. Nah ini 700 halaman seperti dikatakan oleh Pak Rosuryo bahwa jika di adab dan etika akademik kan ya harus dibantah juga dengan buku. Jadi jangan ad hominem kalau dari pihak Pak Jokowi maupun yang lainnya. Jadi apa yang saya tulis di sini? Ya, yang pertama adalah uji lintasan stempel dengan menganalisa sebaran intensitas RGB, ya, ruang RGB red, green, blue pada ruang CMYK, ya, cyan, magenta, yellow, black, dan ruang warna ASB, ya, hue, saturation, and value. Di situ dibuktikan bahwa tidak ada lintasan stempel di atas dari foto ijazah Joko Widodo. Itu confirm karena kita periksa nilai-nilai numerik, ya, nilai-nilai numerik yang merepresentasikan setiap pixel di dalam sebuah citra digital. Itu di halaman 81. Ini. Nah, inilah nanti rekan-rekan apa ya? Nah, ini. Ini sebenarnya sederhana ya, skripsi aja pun sebenarnya tidak layak sebenarnya ini, cuma banyak yang nggak berani aja. Terus yang kedua adalah uji ELA, error level analysis itu, ya, itu menguji sebaran dari kompresi di sebuah file JPG yang diupload oleh saudara Dian Santi Utama yang diklaim asli dan kita buktikan tidak asli. Oleh karena itu di sini kita membandingkan dengan 3 metode. Yang pertama ELA dengan adaptive brightness scaling, terus ELA dengan CLAHE, ya, contrast limited adaptive histogram equalization. Terus berikutnya, ya, jadi di sini didapatkan bahwa sebaran-sebaran yang sangat dicurigai merupakan tempelan-tempelan secara digital. Yang ketiga adalah overlapping detection. Ini sudah sering saya katakan, saya presentasikan juga di televisi. Di situ untuk menguji kalau satu plate untuk satu periode wisuda yang sama, maka dia precise antara posisi huruf dengan watermark logo UGM. Ya, jadi kami bandingkan dengan ijazah dari Pronojiwo itu tidak secara overlapping detection itu tidak identik seperti yang diklaim oleh Dirti Bidung. Metode yang pertama adalah overlapping detection, ya, pada ruang warna hue, saturation, and value, karena hue, saturation, and value itu berbeda dengan ruang warna RGB. Di situ representasi hue, saturation, and value itu bisa menangkap intensitas yang jauh lebih kuat daripada di ruang warna RGB yang cenderung menyebar, ya. Kalau yang di ruang warna HSP itu lebih cenderung terkonsentrasi ke hue, ya, kanal hue. Yang kedua, overlapping detection dengan adaptive thresholding, dan yang ketiga overlapping detection dengan LBP, ya, bukan Luhut Binsar Panjaitan tapi local binary pattern. Dan yang keempat dengan detektor tepi Kenny dan dilation untuk morfologi citra. Nah, dari keempat metode yang diuji coba ini membuktikan bahwa memang terjadi perbedaan antara ijazah yang Pronojiwo dengan ijazah dari Joko Widodo, ya. Terus jadi tidak identik seperti diklaim oleh Dirti Bidung. Selanjutnya analisis lapisan visual. Nah, di sini kita ingin membuktikan analisis lapisan visual bahwa di Pronojiwo kita buktikan huruf dulu ditimpa dengan watermark logo UGM. Huruf ditimpa, dikunci dengan watermark logo UGM. Sementara di ijazah Joko Widodo, ya, itu watermark dulu baru huruf. Artinya gampang diedit, ya. Kalau seharusnya watermark itu dipakai untuk mengunci supaya tidak gampang diedit seperti yang kita temukan di uang kita di rupiah, ya. Iya, ya. Nah, itu ada berapa metode. Pertama dengan pengklasteran Cummins, ya. Terus yang kedua metode segmentasi di ruang warna HSB, ya, hue, saturation, and value. Terus yang ketiga dengan metode GMM, Gaussian Mixture Model.
Nah, di situ kita buktikan, confirm bahwa berbeda. Ya, tadi bukan berdasarkan overlapping detection saja, tetapi berdasarkan uji lapisan visual. Bahwa di ijazah Pronojiwo itu yang seharusnya terjadi bahwa huruf dulu baru watermark. Tetapi di ijazah Joko Widodo itu sebaliknya. Terus berikutnya kita lakukan uji proportional spacing dan kerning. Nah, kalau ini bukan ijazah yang kita teliti, tetapi lembar pengesahan pembimbing skripsi yang ada tanda tangan dekan juga yang difoto oleh Mas Rory Sudyo tanggal 15 April 2025. Nah, sebenarnya hasil ini akan lebih akurat jika kita dapatkan kesempatan untuk langsung men-scanning dengan resolusi tinggi, tapi itu tidak mungkin terjadi ya, karena skripsi Joko Widodo sekarang sedang entah ada di mana. Nah, hasil dari pemotretan tersebut dengan resolusi yang cukup tinggi oleh Mas Rosuryo, kita lakukan uji proportional spacing dan kerning. Nah, proportional spacing ini dan kerning adalah dua ciri yang didapati dalam dokumen di kita. Walaupun sudah di-scan dan bisa kita deteksi. Proportional spacing adalah ruang adaptif ya, berubah-ubah untuk tiap huruf. Sementara kerning adalah ruang adaptif yang berubah-ubah jarak antar huruf dan kata yang atau string. Nah, di sini kita lakukan metode atau kita implementasikan dengan OCR, Optical Character Recognition, terus kita hybrid dengan edge detection, terus kita hybrid juga dengan morfologi citra, dan terakhir kita analisa semuanya, kita bandingkan dan terkonfirmasi bahwa dua ciri proportional spacing dan kerning tersebut ada di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang tidak mungkin ada pada tahun 1985, karena proportional spacing dan kerning ini hanya dijumpai dari sebuah dokumen yang diproduksi dengan teknologi word processor. Terus yang berikutnya kita lakukan uji overlay. Ya, uji overlay ini ya kita lakukan dengan implementasi difference map dengan deskriptor sheet ya, scale invariant fully transform, dan dengan deskriptor BRIS yaitu binary robust invariant scalable viewpoints. Apa yang perlu dicapai di sini adalah uji overlay. Apakah benar ya? Jadi satu lembar pengesahan Joko Widodo saya rekonstruksi dengan Word dokumen tahun 2025, lalu saya cocokkan. Ya, saya cocokkan huruf demi huruf, kata demi kata menggunakan tadi itu. Ya, tekniknya adalah teknik overlay. Jadi didapatkan 90% kecocokan bahwa hasil rekonstruksi dengan Word dokumen itu cocok dengan apa yang ada dimuat di lembar pengesahan Joko Widodo. Yang berikutnya adalah gradient analysis. Ya, kalau tadi kita melakukan uji sebaran intensitas, kalau sekarang kita lakukan gradient analysis untuk memvisualisasi bahwa tidak adanya lintasan stempel di ijazah atau di foto ijazah Joko Widodo. Selanjutnya kita lakukan analisis grid, ya, menganalisis bentuk huruf yang menjadi komplementer dari uji overlay. Di situ kita lakukan dengan sejumlah deskriptor, dan kita terakhir kita lakukan noise pattern analysis. Ya, karena apa? Bentuk cetakan ya itu yang dari inkjet, laser jet, ketik manual maupun hand press atau letter press itu bisa kita deteksi dengan NPA ya, noise pattern analysis, yang berbasis FFT, fast Fourier transform, berbasis HOG, histogram of oriented gradients, dan berbasis LBP, local binary pattern. Jadi dari semua metode ini mengkonfirmasi bahwa ya lembar pengesahan skripsi Joko Widodo pembimbing itu adalah produk dari Word document yang belum ada saat zaman itu. Ditambah lagi proses akademik yang tidak sah, seperti tidak adanya lembar pengesahan penguji skripsi,
terus transkrip akademik yang tidak ditandatangani oleh otoritas dekanat seperti dekan maupun pembantu dekan 1, belum lagi bantahan dari Pak Kasmujo ya, bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Oleh karena itu, maka inilah kita persembahkan bahwa untuk membuktikan bahwa kami tidak punya bohir, bahwa ini murni sebagai landasan ilmiah. Kalau ada yang membantah, silahkan bantah juga dengan metode, dan metode-metode Anda tuliskan. Jadi jangan cuma omong-omong, juap-juap, langsung menjelek-jelekkan orang, itu kekanak-kanakan. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini sebetulnya kita ini sebetulnya ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada Republik Indonesia ke-80 ya, atas kemerdekaan bangsa dan rakyat Indonesia. Tetapi ternyata pada hari yang sama kita semua mendapatkan penjajahan kembali. Ya. Karena memang saya yang melakukan komunikasi dengan pihak UC dan diterima dengan baik oleh manajemennya. Kami diberikan kesempatan untuk melakukan silaturahim, ya, berkomunikasi dengan sesama alumni UGM, dan sudah diberikan ruangan di ruang Nusantara. Tetapi tiba-tiba pada malam hari saya mendapatkan WA, katanya siapa yang mengadakan, jadi dari kepolisian dan dari pihak UGM itu menanyakan siapa yang menyelenggarakan dan sebagainya. Saya rasa kalau ada arisan atau apapun yang diselenggarakan di sini juga nggak bakal ditanya seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah inequality before the law ya, yang dilakukan oleh UGM sendiri. Karena pada beberapa waktu yang lalu di tanggal 26 Juli 2025 itu sebuah acara diselenggarakan di internal menggunakan fasilitas UGM. Bahkan kita juga sudah identifikasi bahwa yang hadir yang mengatasnamakan peserta reuni ya itu pun tidak semuanya orang UGM ya. Kita bisa mengidentifikasi ada beberapa orang di luar UGM yang hanya karena menggunakan baju seragam warna biru dinyatakan sebagai peserta. Padahal itu bukan orang-orang UGM. Kami tahu dengan ya, persis ya siapa orang-orang itu. Tetapi kami sebagai alumni UGM malah dilarang. Dan bahkan hari ini ya kami sudah patuh ya menerima pembayaran yang kami lakukan hari kemarin di tanggal 17 Agustus 2025. Kami sudah patuh untuk tidak menggunakan uang tersebut, tidak memaksa untuk menggunakan uang tersebut, tapi kami menggunakan coffee shop. Karena coffee shop ini kan uang bebas. Semua orang boleh untuk membayar makanan dan minuman di sini. Dan coffee shop ini setahu kami ada AC-nya dan ada lampunya, begitu ya. Tetapi ketika kami akan membayar makanan dan minuman yang akan nanti dinikmati oleh tamu-tamu kami. Tetapi kan seharusnya kami juga mendapatkan fasilitas berupa AC dan lampu. Tetapi dengan sangat menurut ini tragis sekali gitu ya. Intimidatif ini dengan sengaja AC dan lampu dimatikan supaya kita tidak betah di sini. Tetapi teman-teman semuanya, yakinlah ya bahwa kalau acara itu diridhoi Allah, ya, dimanapun kita berada kita akan tetap merasa sejuk. Dan kita meyakini ya bahwa buku putih ini akan menerangi hati semua orang. Jadi buku putih ini kami sengaja menggunakan warna putih karena kami ingin menerangi hati semua orang yang kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami bertiga menulis buku ini semata-mata bukan karena kami itu akademisi ilmuwan atau punya ilmu luar biasa, bukan. Tapi kami bertiga ini alatnya Allah. Ya, kami alatnya Allah saja. Kebetulan Allah memberikan ilmu kepada kami bertiga, ya amanah Allah itu tugas untuk bagaimana ketika Republik ini dipenjarakan dengan pertanyaan yang tak berkesudahan 11 tahun lamanya, bahkan sampai korban dipenjarakan, dikriminalisasi kayak 2 orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun, dipenjara bahkan sampai salah satunya belum juga bebas. Dan sekarang itu ada sebuah penjajahan terhadap hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Ini sekali lagi hari ini pun kita ternyata belum merdeka, teman-teman. Ya, nah kami hanya sekedar men-sharingkan apa yang menjadi karya kami yang kami mulai sejak tahun 2022 hari ini, sebuah karya akademik, sebuah karya ilmiah. Ya, karena mengingat waktunya maka kami putuskan bersama sejatinya 45 karya, ini 45 karya terdiri atas 700 halaman yang kami lakukan bertiga.
sejatinya akan kami publish dalam bentuk jurnal. Sebagian sudah kami publish dalam bentuk jurnal. Tetapi jurnal itu seperti teman-teman semua ketahui, jurnal itu yang membaca itu cuma orang-orang yang punya kepentingan. Lain dari itu ya sudah tersimpan aja di perpustakaan digital tanpa pernah disentuh orang. Tetapi kalau buku ini bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi sepeninggal kami, kebenaran ini sudah kami kunci di buku ini. Sudah kami kunci di buku ini dan menjadi sebuah jejak abadi. Tidak ada siapapun yang bisa menghapus kebenaran-kebenaran secara akademis yang sudah kami tulis dalam buku ini. Dan teman-teman supaya tahu bahwa kami sedang berproses untuk melanjutkan kepada buku yang kedua. Sebab ini sudah 700 halaman, saya sudah sampaikan kepada Mas Roy dan Bang Risma, kita stop untuk buku yang pertama. Kasihan nanti tidak ada yang mampu mengganti harga cetaknya. Kalau buku itu sampai 1.500 halaman. Jadi kami putuskan untuk stop di 700 halaman. Kemudian saat kali ini kami sekarang sedang ongoing untuk riset di buku yang kedua. Dan seterusnya buku yang ketiga. Kemudian ada banyak pertanyaan, kenapa buku ini kami berikan judul Jokowi's White Paper ya. Jadi ini saya jelaskan secara filosofi. White paper itu adalah penalan jangan terhadap hal-hal yang ditutupi. Penalan jangan terhadap kebenaran-kebenaran yang selama ini ditutupi oleh sebuah kebohongan-kebohongan yang berwarna hitam. Maka white paper ini ibarat kata seorang manusia yang paling superficial tentang luar itu ditutupi oleh kulit, yang bisa karena skincare bisa dibikin jadi berubah gitu ya, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu ya, seperti itu. Kemudian di baliknya ada lapisan lemak, di baliknya lagi ada lapisan otot ya. Habis dari otot itu ada tulang yang warnanya putih, di tengahnya lagi ada sum-sum tulang. Itulah maknanya dari white paper ya. Makna dari white paper itu. Jadi kita ingin membuka kebenaran seputih-putihnya teman-teman, karena kebenaran itu warnanya putih, bukan warnanya hitam ya. Anda bisa membaca tulisan, kalau tulisannya dengan kertas hitam kan nggak bisa baca. Tetapi kalau kertasnya putih Anda bisa baca tulisan tersebut. Demikian juga dengan kebenaran tersebut. Jadi kebenaran tidak perlu lampu, kebenaran tidak perlu AC. Kebenaran akan menerangi dirinya sendiri. Teman-teman juga tahu bahwa kami bertiga RRT ini 3 dari 12 orang yang sekarang ini dalam kondisi sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Apakah kami takut? Tidak. Kami tidak takut. Buktinya salah satu buktinya kami takut. Ya. Kami sekarang posisi sebagai terlapor dan sedang menunggu untuk dilakukan pemeriksaan. Ya. Kalau jadi ya, kalau lanjut, kalau dia nekat, orang itu nekat mau mengkriminalisasikan kami supaya tahu bahwa buku ini akan beredar dengan cepat di bulan Agustus 2025 ke 25 negara. Kebenaran jika dia sudah membuka dirinya, sudah melahirkan dirinya sendiri, tidak bisa lagi ditutup dengan apapun. Ya, bahkan cuma sekelumit penjara itu tidak akan bisa membungkam kebenaran itu. Ya, jadi andai kata Allah mengizinkan kami, katakanlah mencicipi tahanan, ya, kebenaran yang ada dalam pikiran kami sudah terbuka keluar, sudah dibawa oleh orang-orang yang memegang buku ini. Dan buku ini tidak hanya terbit secara analog, tetapi juga terbit secara digital. Ya, itulah makna kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka, tepuk tangan semua dong. Ya. Jadi ketika kebenaran itu sudah mengeluarkan dirinya, dia sudah tidak ada lagi yang bisa untuk membungkamnya. Walaupun itu cuma rektor UGM yang mematikan AC, yang menyuruh pemerintah untuk menutup, tidak ada lagi, tidak ada. Mereka yang kepanasan, bukan kita di sini. Mereka yang hatinya gelap sehingga mereka masih butuh lampu. Mereka berpikir bahwa kalau kita sudah nggak dapat AC, kita sudah nggak dapat lampu, kita nggak betah. Nggak, justru mereka yang kita buat tidak betah. Ya. Baik, nah kemudian teman-teman ini anatomi dari buku ini ya teman-teman. Ini 700 halaman, ini adalah dummy. Buku aslinya jauh lebih indah teman-teman. Ya, kami buat menjadi 2 versi. Yang pertama adalah versi collection ya, versi collection karena kami harapkan bahwa buku ini akan berada di perpustakaan rumah masing-masing dari semua orang, semua rakyat Indonesia. Ada di perpustakaan setiap universitas, ada 4.000 universitas di seluruh Indonesia, ada di pesantren-pesantren, ada di sekolah-sekolah, ada di mahat-mahat, ada di ruang-ruang pendidikan semuanya. Sehingga semua rakyat Indonesia memiliki
hak untuk melihat kebenaran dari siapa sesungguhnya Joko Widodo dan siapa sesungguhnya, seperti apa sesungguhnya latar belakang pendidikan yang kami teliti kebenarannya melalui jalur ilmiah dan akademis, ya. Dan kemudian untuk saya sendiri, saya memberikan tambahan yang tadi sudah diapresiasi oleh Dr. Muhammad Taufik, ya. Beliau adalah ahli pidana dan ketua Presiden Asosiasi Ahli Pidana. Presiden Asosiasi Ahli Pidana, ya. Saya sampaikan pada penelitian saya terkait dengan neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah ilmu otak yang melakukan penelitian terhadap para perilaku para politis lah, seperti itu, ya. Nah, jadi memang ada sebuah kesulitan, ya, walaupun memang langka sekali, ya. Karena memang langka sekali, ya, ada seorang presiden atau raja atau perdana menteri yang memasukkan ijazahnya itu langka sekali, ya. Tetapi ini adalah sebuah sebuah fakta sejarah di dunia, tidak cuma di Indonesia. Maka ternyata ilmu pengetahuan sudah memberikan solusi. Sebab kalau kita tahu, ya, bahwa ada seorang penguasa yang melakukan pemalsuan terhadap ijazah, kan kita sangat sulit seperti sekarang aja. Sudah 11 tahun kita minta ijazahnya untuk disampaikan kepada rakyat. Padahal itu adalah sebuah dokumen publik, ya. Ketika ijazah itu sudah didaftarkan oleh dia untuk menjadi menjabat publik, maka dokumen itu adalah dokumen publik, ya, yang layak untuk kita lihat bersama, ya. Karena dia mendapatkan gaji fasilitas selama ini jadi uang pajak rakyat dari darah dan keringat kita. Maka kita punya hak sepenuhnya untuk bisa melihat ijazahnya. Tapi sebenarnya dengan hari ini sudah ada korban krimin yang dikriminalisasikan, dihancurkan keluarganya, dihancurkan segala kehidupannya pun, dia masih tetap tidak melihat, tidak mampu untuk menunjukkan ijazahnya, ya. Maka kita duga ijazahnya memang tidak ada, gitu, ya. Tetapi ya dugaan itu harus dibuktikan secara ilmiah. Maka buku ini dan adik-adiknya akan membuktikan, ya, kebenaran atau realitas dari mohon izin saya bicara dulu, ya. Nah, sekarang dari ilmu saya, ada sebuah ilmu yang ini menjadi sebuah hukum yang responsif. Nanti Pak Dr. Taufik akan menyampaikan apa itu hukum responsif. Karena hukum itu sebagaimana juga dengan ilmu yang lain, termasuk ilmu kedokteran, ilmu digital forensik, ilmu telematika, itu bersifat dinamis. Jadi hukum itu harus mengikuti kemajuan zaman, termasuk yang namanya sebagai remote forensic analysis. Remote forensic analysis itu bisa kita gunakan dengan kajian neuropolitika, bagaimana perilaku yang seorang pejabat atau seorang presiden yang bisa kita lihat dari video-video, dari foto-foto, itu kita bisa lakukan kajian secara neuropolitika, ya. Apakah dia itu dengan perilakunya, dengan kata-katanya, dengan narasinya, dengan pidato-pidatonya, dengan bahasa tubuhnya itu pantas, ya, memiliki ijazah sarjana. Itu ada ilmu yang membuktikan, dan ini saya tulis di buku ini, ya. Jadi si orang lulusan SD itu punya body language yang berbeda dengan lulusan SMP atau SMA. Orang lulusan SMP atau SMA itu berbeda body language-nya dengan bagaimana dia melakukan narasi, bagaimana dia memilih kata-kata yang dia sampaikan, itu dengan sarjana. Dan ini ilmunya. Kita bisa melihat itu, sehingga ilmu remote forensic analysis ini menjadi sebuah ilmu pendukung. Kalau kita tidak mampu untuk melihat dokumen-dokumen asli itu, ya. Kemudian supaya diketahui juga bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Barreskrim bahwa dengan penghentian penyidikan karena kami waktu gelar perkara khusus untuk menggunakan dokumen sekunder itu salah besar, ya, salah besar. Sebab di dalam ilmu yang baru, dokumen analog, ya, dokumen yang difoto oleh Barreskrim itu levelnya cuma level 3. Levelnya cuma level 3, karena sekarang itu kita bisa menggunakan yang disebut sebagai chain of custody, ya. Bagaimana justru karena sekarang ini udah dunia virtual, dunia digital, maka digital, ya, exposure itu bahkan level 1, gitu. Bahkan level 1, jadi kita tuh tidak perlu sebetulnya untuk bisa memastikan kebenaran ijazah itu, nggak perlu untuk melihat ijazah analognya, karena teknologi memungkinkan untuk itu. Dan Anda bisa sangat puas membaca kuliah dari sahabat saya, Dr. Rizwan Syarifan, dengan sangat murah hati memberikan 11 teknik untuk bisa memastikan sebuah gambar digital, ya, kita bisa melakukan analisis dengan sangat mudah. Dan terakhir dari saya adalah kami juga mengundang call on proposal, ya. Jadi artinya buku ini sangat mungkin untuk dikembangkan untuk para mahasiswa S2 dan S3 yang biasanya rata-rata selama ini kalau di Indonesia itu kebingungan cari judul.
kebingungan cari pembimbing ya. Kami dengan senang hati kami menyediakan buku ini untuk Anda jadikan sebagai tesis, Anda jadikan sebagai skripsi, Anda jadikan sebagai disertasi, dan kami dengan senang hati akan membimbing Anda sampai Anda lulus master, Anda lulus doktor ya, dengan bimbingan kami ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini para ahli, oh ya, setelah kali ini kemudian nanti para ahli, para pakar, para tokoh akan juga menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada sedikit tambahan dari saya sebelum nanti selamat datang juga untuk Pak Jenderal Tresno Sudarto yang sudah membersamai kami ya. Di sini ada juga Pak Dr. Taufik, Pak Saididu, kemudian Mas Andika, ada Mas Refli Harun, kemudian ada juga Mas Bangun Sutoto sebelah kiri ya, kanan, ada juga Pak Alkatiri, dan juga mohon maaf kalau ada yang belum saya sebut di sebelah sini. Ya, nah Pak Samsir, ya gitu. Nah, baik, ada masukan tadi sedikit ya, karena sifatnya adalah soft launching. Tolong tadi barusan masuk ke saya, tolong di-spill sedikit. Oke, saya akan spill sedikit ya, gitu. Jadi kenapa buku ini kami soft launching? Jadi di sini supaya kelihatan. Jadi saya juga menuliskan bagaimana cikal bakal ini, bagaimana kampus Universitas Gadjah Mada itu, maka saya tulis dari seminar yang pernah diselenggarakan, yang tadi dikatakan ada IP kurang dari 2 itu, kemudian ada juga cerita tentang film Cintaku di Kampus Biru, ya, novel Cintaku di Kampus Biru. Nah ini, ya, lengkap ya. Jadi ada foto-fotonya. Ini semua full referensi, tidak hanya naratif saja, semua ada buktinya, ya. Kemudian sampai dengan yang tadi saya cerita, bagaimana Bang Azhari Siregar tidak bisa menyelenggarakan acara miladnya. Itu pun ada di buku ini. Jadi semua itu kita susun. Kemudian kami juga menulis bagaimana kebanggaan terhadap ijazah. Contohnya sudah ada ijazahnya wakil presiden kita, Pak Muhammad Hatta. Ini masih dipajang sampai dengan sekarang replikanya di University of Rotterdam di Belanda. Ya. Bahkan kami juga nulis. Kenapa kami menulis itu dengan undang-undang Declaration of Human Rights ya. Kemudian kami juga menulis, maaf. Nah ini tentang kebebasan pers ya. Jadi teman-teman media, ada di sini para YouTuber, kami bela Anda ya dalam mengungkapkan pendapat, kebebasan berpendapat di sini. Dan juga selaku pembuat dan perancang juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, saya termasuk, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, saya juga tulis juga. Dan bahkan kedatangan kami bertiga ke Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April 2025 yang lalu pun ada di buku ini. Kemudian orang-orang yang sudah sempat dipenjara sampai dengan sekarang ya, dikriminalisasi sebelumnya tentang kasus Bambang Tri dan Gus Nur pun kami tuliskan di sini. Jadi buku ini sangat lengkap menuliskan, Anda nggak perlu buka-buka lagi referensi yang lain, sudah ada. Bahkan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang kemudian melaporkan ke Barreskrim. Bahkan ketika Jokowi melaporkan dengan bukti fotokopi, ya, hanya fotokopi. Ya, itu pun digunakan ya, dan melapornya di bagian loket kehilangan ya. Itu pun ada juga foto, ini fakta ya. Ada di sini saya tuliskan juga. Dan ini ketika awalnya ijazah itu fotokopi juga ditunjukkan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan, ada. Kemudian ketika ijazah yang diupload di Dian Sandi ada juga di sini. Kemudian analisis yang tadi diceritakan Dr. Rismon soal ELA, Error Level Analysis, ada fotonya, ada bukti ilmiahnya semuanya. Itu kami ulas semuanya di sini detail banget, sampai termasuk kepada teknik yang lain yang ini belum kami ceritakan di media. Ada di sini bagaimana ijazah Joko Widodo itu tidak ada kelihatan banget ya, di sini tidak ada embosnya, tidak ada lintasan yang tadi disebutkan Dr. Rismon, itu clear banget. Kemudian juga kami tuliskan di sini adalah bagaimana perbandingan foto. Kenapa foto di ijazah Jokowi itu tidak match dengan foto Jokowi? Ya, ada. Match dengan siapapun kami tuliskan di sini juga. Clear. Bahkan perbandingan antar ijazah yang tadi disebutkan Dr. Rismon, nomor 1120 itu milik Jokowi dibandingkan dengan 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murtiningsih. Semua lengkap dengan buktinya, dengan faktanya. Jadi artinya buku ini benar-benar insya Allah ilmiah ya, lengkap dengan gambar-gambarnya, perbandingannya Dr. Rismon detail banget. Jadi artinya teman-teman semua, apa yang kami lakukan ini foto dokumentasi ketika tanggal 15 April diterima di ruang 109.
Kemudian ini skripsi yang kami foto, saya pegang sendiri, kami pegang sendiri. Jadi ini bukan bukti dari medsos. Ya, kalau ada orang yang bilang itu foto kami nyuri, orang itu bohong. Saya pegang foto, saya pegang skripsi itu dengan tangan saya sendiri. Ya, saya berani bersumpah kami pegang itu. Dan kalau sekarang itu hilang atau dihilangkan, ya tanya kepada UGM kenapa menghilangkan skripsi ini. Dan skripsi itu jelas betul, tidak ada lembar pengesahannya. Tidak ada lembar pengujiannya. Ketika kemudian salah satu kuasa hukum dari Jokowi mengatakan, oh mungkin lembarnya copot. Atau letak di belakang. Orang itu belum pernah bikin skripsi kan. Ya, kok bisa lembar pengujian dicopot? Lembar pengujian copot tidak mungkin ada. Dan ini adalah dokumentasi ketika pada tanggal 19 Desember 2017 kebohongan besar terjadi di kampus ini. Ketika Jokowi mengundang seorang namanya Pak Insinyur Kasmujo ya, dulu ketika mahasiswa Jokowi dia masih namanya Pak Kasmujo BSc, diundang ke depan. Kami tuliskan detail lengkap dengan kalimat-kalimatnya. Jadi kalau kami kemarin ketika diperiksa itu membaca transkrip, kami pun juga mentranskrip semua kata-katanya Jokowi dan Pak Kasmujo waktu itu. Dan menariknya, hebatnya Dr. Rismon Sianipar ini menemui Pak Kasmujo dan semua kami transkrip. Jadi teman-teman semua, detail banget apa yang kami lakukan di sini. Dan artinya insya Allah ini semua akan ada di buku ini. Jadi itu spill yang tadi diminta oleh teman-teman. Dan itu adalah membuktikan bahwa cerita di kampusnya Gajah Mada itu bagaikan sebuah panggung pewayangan. Langit gelap-gelap. Ya, hari ini tepat tanggal 18 Desember kami diganggu oleh ternak-ternak ini. Ini ternak-ternak yang mengganggu kita, ya. Namanya termul. Wah, ini ternak-ternak yang mengganggu kita. Apakah akan kita kalah dengan ternak-ternak ini? Tidak. Ya. Dunia pewayangan sudah menggariskan. Ada empat tokoh yang kemudian menjadi panutan kita. Karena tokoh-tokoh ini wayang itu memang aslinya tidak hanya dari Indonesia. Wayang itu ada dari India, ya. Ya, tetapi wayang dari India itu tidak ada namanya Punokawan. Punokawan ini adalah khas Indonesia. Ada SDPLB. Bukan sekolah guru luar biasa, tapi Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Ya, itu SBGLB. Mereka itu yang mengajarkan. Jadi kalau saya sering memainkan wayang, itu adalah mengajarkan kepada kita semua, kembalikanlah kepada adat istiadat dan akal nurani kita ke keindahan budaya kita, ya. Jadi artinya kita mengenal wayang itu bukan hanya sebagai bayangannya, tapi wayang itu adalah wujud perwujudan kita dari sikap kita. Yang paling penting diajar oleh Ki Semar ini kepada Semar ini, kepada Gareng, Petruk dan Bagong itu adalah kejujuran dan kenegarawanan. Jadi jangan sampai kalah sama rampokan ini. Rampok ini yang terus menyerang, tapi insya Allah rampok itu akan kalah. Ya, dan sekali lagi saya tunjukkan. Ya, kalau saja orang itu memang tidak pernah lulus sarjana, ngaku saja bahwa dia memang lulus SMA. Salah satu contoh mantan presiden kita menunjukkan kuliah di Unpad tapi nggak lulus, nggak apa-apa. Beliau menggunakan ijazah SMA-nya. Jadi jangan ngaku-ngaku lulusan Gajah Mada kalau memang bukan lulusan Gajah Mada. Memang sayang, ya. Kalau memang orang itu pernah menginjakkan kakinya di UGM, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga keagamaan, yang itu direvisi pada tahun 2014. Siapa presiden tahun 2014? Nah, itulah jawaban kenapa ada RT keagamaan itu direvisi. Alumni itu bukan lulusan. Alumni itu orang yang pernah menginjakkan kaki, pernah kuliah sehari saja di UGM, bisa disebut alumni. Saat itulah terjadi revisi, ya, pada tahun 2014. Jadi saya ingin menyampaikan, insya Allah apa yang kami lakukan itu adalah berbekal saintis dan pengetahuan, dan mohon kepada para tokoh untuk mulai menanggapi, mulai dari Pak Saididu, ya, dan kemudian nanti bergeser ke Pak Dr. Taufik, ke Pak Andika, kemudian terus ke Pak Tiasno sampai ke Pak atau Pak Refli dulu. Oh, sama-sama alumni, baik. Ya, mulai dari kiri. Jadi mulai dari kiri ke kanan. Terima kasih. Oh iya, sama Pak Agus. Tadi Dr. Ivan menyampaikan buku ini akan distribusi ke 25 negara. Ya. Forum Pak Agus ini dari Forum Diaspora Indonesia. Ya. Selain kepada teman-teman 25 negara,
buku yang berbahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya tuh? Ada. Keren. Akan kami sampaikan juga saya sebagai Sekjen NTI kepada 5 kantor Human Rights Watch di 5 negara. Terima kasih Pak Agus. Ya. Dan di balik Pak Agus ini ada orang yang dituduh-tuduh sebagai orang besar. Ya. Lalu yang kedua kepada Amnesty International di 2 negara. Yang ketiga kepada 3 orang senator di Amerika. Ya. Dan yang terakhir kepada PBB. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya tambahkan ya FDI. Jadi kita juga sudah akan menghubungi YouTuber internasional yang memang sangat concern dengan masalah pemalsuan identitas ya. Dan kami juga sudah akan mempublish buku ini kepada kantor-kantor berita internasional. Reuters, Bloomberg, BBC, CNBC dan sebagainya. Baik, sekarang lanjut kepada Bang Dr. Sesama Sebenarnya begini, kalau menghormati orang yang lebih tua, Parti Asno dulu sebenarnya. Hah? Ini adat istiadat Jawa banget ya. Gitu ya. Nah, itu kelihatan kalau saya alunan. Alunan itu alumni UGM Tenanan. Jadi kawan-kawan semua ya, ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama, saya alunan, sudah saya katakan tadi singkatannya. Saya masuk UGM 89 dan lulusnya tidak usah dikasih tahu ya. Lulus gak? Lulus. Lulusnya 94, wisudanya 95. Saya dulu bangga sekali dengan UGM karena ada rektor dulu yang bahkan di zaman Orde Baru, di zaman Jenderal Tiasno Sudarto itu mengantar bahkan mahasiswa untuk demo. Padahal kita tahu zaman Orde Baru sangat represif. Tetapi kampus UGM menjadi simbol dari perlawanan dari rezim represif. Jadi rektor pun antar mahasiswa demo. Jangan bayangkan era reformasi, di era Orde Baru berbeda sekali. Tapi saya menyaksikan hari ini agak sedih saya, ya kan? Kalau lampu dimatikan, kemudian, tapi saya buktikan pakai jaket terus saya tetap, sambil menahan panas ya, tapi nggak ada masalah. Kok kenapa UGM sangat paranoid? Kan yang ini biasa aja sesungguhnya. Kita press conference, saya katakan tadi ini dari orang-orang yang kita saling kenal, ya, insya Allah tidak akan ada keributan apapun. Walaupun ini disiarkan ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia, karena ada YouTube kan, ada media sosial. Tetapi intinya adalah saya agak kagum dengan RRT ini. Paling tidak agak lebih lah sedikit dari yang sekedar omong-omong, ya kan? Karena ternyata mereka, beliau bertiga sempat mendokumentasikan apa yang sudah dibicarakan selama ini, dan bahkan berbentuk buku dengan halaman 700 halaman. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Karena ini tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Butuh konsentrasi dan keseriusan di tengah hiruk pikuk semuanya. Roy Suryo, Mas Roy, itu konon kata istrinya jam 5 subuh sudah keluar rumah, pulang jam 5 subuh lagi. Orang yang belum tahu istri Mas Suryo ada di samping saya. Tapi bukan ini. Asli UGM juga itu. Asli UGM juga. Kakak angkatan saya. Jadi itu satu. Yang kedua, saya mengikuti persis mengenai isu ijazah palsu ini. Dan insya Allah berdasarkan bisikan Mas Roy, 99,999% ijazahnya asli, buatan selain UGM. tapi standarnya S1 ya. Kalau ada yang lebih rendah dari itu kita tidak bicarakan. Yang kita bicarakan adalah insinyurnya. Nah ini ya, keyakinan seperti ini sebenarnya ada indikasinya
Indikasinya itu adalah biasanya kalau Anda kalah berdebat head to head, maka Anda berusaha mengalihkan perhatian. Ini setiap saat yang kita mengatakan tunjukkan aslinya, tunjukkan aslinya. Tunjukkan aslinya, bikin video nih. Tunjukkan aslinya, pertemuan, ya kan? Tunjukkan aslinya, ketemu gurunya, ya kan? Ternyata Kasmujo beda, ya kan? Kasmujo itu kalau suka memuji Jokowi. Kasmujo itu. Tetapi sekarang dia sudah menjadi orang yang menyampaikan yang sesungguhnya. Jadi sering sekali dibilangin, wah ini itu yang setebal itu, ya kan? Hanya bernilai 1 katanya. Menurut pasal 184 KUHP, itu hanya 1 saja. Betul Pak Taufik? Ya, 1. 1 aja. Iya 1 iya. Itu katakanlah kan alat bukti itu ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, ada surat, ada keterangan terdakwa, dan ada petunjuk. Ada 5. Dan kemudian ada dokumen atau informasi elektronik sebagai perkembangan. Itu 1 buku, memang 1 surat. Tapi dari buku tersebut berkembang kemana-mana. Kita akan bisa mendapatkan ahli, mereka sendiri, Pak Taufik dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan saksi, Pak Kasmujo dan lain sebagainya. Kita bisa bisa mendapatkan petunjuk pasar pramuka dan sebagainya. Ya, kita bisa mendapatkan hal-hal untuk memenuhi bahwa sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pelanggaran pidananya sudah terjadi. Karena yang paling penting itu adalah ijazah itu. Anda mau bikin ijazah Harvard nggak apa-apa, ya kan? Wah, Refli Harun lulusan Harvard, tapi saya nggak beritakan. Saya cuma tempel aja di dinding rumah saya, ya kan? Dan saya orang lain nggak tahu. Tapi once Anda gunakan itu untuk jabatan publik, maka disitulah permasalahan. Bukan lagi domain privat, tapi sudah menjadi domain publik. Jadi sudah tunduk pada hukum-hukum publik. Tidak bisa lagi ada pengecualian, wah ini dokumen privat saya, nggak ada. Karena undang-undang kita mengatakan kalau sudah masuk di dalam wilayah publik untuk jabatan-jabatan publik, maka hak publik untuk mengetahuinya. Maka konstitusi kita mengatakan pasal 28F, setiap orang berhak atas informasi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan, menggali, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Dan negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, bukan menurut undang-undang ITE dan bukan menurut undang-undang KUHP. Karena itulah, maka apa yang kita lakukan ini adalah bernilai konstitusional. Jadi jangan khawatir kepada petugas juga. Kalau Anda menghargai konstitusi, maka itu bilang konstitusi langsung dia berubah. Tapi dia konstitusi. Kalau Anda menghargai konstitusi, maka Anda menghargai namanya people sovereignty, ya, kedaulatan rakyat. Dan salah satu hak dari rakyat adalah mengetahui apakah ijazah yang pernah digunakan seseorang untuk jabatan publik, kepala negara, kepala pemerintahan itu asli atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo biar pegang ini bukunya asli. Sebenarnya saya sangat tertarik. Kenapa saya datang mencari-cari tempat ini? Karena sudah pindah-pindah 3 kali. Jadi saya sudah ke sini, kemudian ke Museum Angkatan Darat, sudah sampai sana kok nggak ada lagi. Ternyata ke sini lagi. Alhamdulillah. Kenapa saya begitu? Karena saya sangat tertarik untuk membantu tokoh-tokoh kita yang dikriminalisasikan. Padahal beliau-beliau ini berjuang untuk kebenaran.
ada di TNI ini, Tentara Nasional Indonesia, landasannya adalah Sabta Marga. Marga ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dan pemimpin-pemimpin politik kita sekarang ini kebanyakan tidak ada itu semuanya. Hilang kejujurannya, hilang kebenarannya, hilang perjuangan untuk keadilannya. Ini sangat luar biasa. Jadi betul bahwa kita memperingati 17 Agustus tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi nyatanya rakyat Indonesia sekarang ini masih dalam penjajahan. Penjajahan yang dipimpin oleh bangsanya sendiri. Yang ini berbahaya, menjadi kedok-kedok dari asing yang ingin tetap menjajah Indonesia. Oleh karena itu, saya justru mohon kepada para TNI, karena saya mantan TNI dan sekarang masih berjiwa TNI. Tentara Nasional Indonesia nomor 1 adalah tentara rakyat. TNI harus membela rakyat karena lahir dari rakyat, oleh rakyat, bekerja sama dengan rakyat untuk membela dan meningkatkan rakyat. Yang kedua, TNI adalah tentara pejuang. Pejuang untuk kemerdekaan. Jadi sekarang ini 17 Agustus TNI harus tetap memperjuangkan rakyat kita supaya betul-betul merdeka. Nah, itu sudah diberi contoh oleh 3 tokoh luar biasa ini, yaitu prajurit, menurut saya prajurit Sabta Marga yang sangat hebat. Pasukan khusus 3 ini luar biasa. Oleh karena itu, satu-satunya jalan saya harus membela beliau. Baru setelah itu TNI itu adalah sebagai Tentara Nasional Indonesia. Jadi ini, tolong sekarang kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Itu tadi, prajurit yang membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 3 tokoh ini membela itu, membela kejujuran. Beliau membela keadilan, membela kebenaran, dan membela kejujuran tadi. Insya Allah, ini semua nanti akan berhasil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita, di samping kita melakukan tugas-tugas ini, jangan lupa kita berdoa. Berdoa, karena hidup kita ini nanti yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi siapapun pemerintahan kita ini jangan sampai menggunakan kekuatan, kekuasaan untuk dirinya sendiri, bukan berdasarkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu yang harus dilaksanakan. Salah satu contoh yang sangat mendesak adalah kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia nomor 1 adalah tanah air. Tanah air Indonesia. Kemerdekaan harus terjaga tanah air, tapi tanah kita sekarang luar biasa. Dipakai oleh asing, dipakai oleh tokoh-tokoh tertentu untuk dijual, untuk digadekan. Luar biasa. Ini apa?
Kalau pemimpin kita seperti itu, maka semua akan sirna. Kemerdekaan itu akan sirna. Oleh karena itu, mari kita semuanya, kita bersihkan. Mari kita bersihkan kita semua. Diri saya, harus saya bersihkan. Kita saudara-saudara sekeluarga, harus kita bersihkan. Dan kita sebangsa dan setanah air, kita harus bersihkan. Oleh karena itu saya selalu ingat itu, apa kita harus dan apa namanya tadi, kita harus membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan semuanya ini diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya ini bisa berhasil, tuntas, dan tujuan kita tercapai demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila tutur kata saya kurang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan alumni UGM. Saya bekas ketua alumni Institut Pertanian Bogor. Saya ingin mengandaikan, seandainya saya rektor UGM, apa yang saya lakukan? Saya pasti bangga terhadap 3 alumni saya, dan mungkin saya berikan penghargaan karena mereka tetap ilmuwan yang menjunjung tinggi etika moral, memperjuangkan kebenaran. Itulah keberhasilan mereka, bukan menghasilkan ilmuwan penjilat penguasa. Itu kira-kira kalau saya rektor UGM. Dan pasti dia akan mematikan lampu dan AC. Ya, yang kedua yang saya lakukan, saya akan menyelamatkan UGM dari kisru 11 tahun ini dengan membuat forum yang sangat ilmiah, mempertemukan 3 peneliti ini dengan peneliti yang menyatakan ijazah Joko Widodo adalah asli. Kalau perlu seminar internasional untuk menunjukkan bahwa pilar kebenaran masih ada di UGM. Itu kira-kira ya. Dan dengan demikian saya banyak kenal alumni UGM, Bubiar, terus ya teman berdiskusi, Sofia Ben teman berdiskusi, dan saya paham karakter teman-teman UGM pelan-pelan tapi meyakinkan. Nah, jadi saya sangat kecewa sekarang karena harapan membangkitkan kembali UGM sebagai pilar kebenaran dan kejujuran yang kita selama ini itu diruntuhkan oleh hanya 1 orang yang mau dibela. Padahal cara membelanya gampang, kalau memang dia asli lakukan kajian ilmiah bersama, nggak rumit itu. Panggil semua ilmuwan yang menyatakan bahwa itu ijazah asli, pertemukan dengan orang menyatakan bahwa kami ragukan ijazah tersebut, maka kebenaran akan muncul. Tapi kalau kriminalisasi dilakukan, maka itu bisa-bisa alumni UGM, mohon maaf sebesar-besarnya, jangan sampai menjadi pengubur intelektualitas, kebenaran dan keadilan di negeri. Itu yang harus disadari. Nah, sebenarnya sederhana kok masalah ini. Kalau Joko Widodo memang punya ijazah asli, maka tunjukkan. Kalau dia tidak menunjukkan, artinya dia punya niat jahat, memenjarakan orang, membuat kisruh macam-macam, itu kan niat jahat. Kalau dia tidak punya ijazah yang asli, maka dia penjahat. Dua saja. Karena kalau dia menggunakan yang tidak asli, maka penjahat yang asli. Jadi sederhana sekali persoalan ini, tidak perlu Dr. Rismond tebak dari Balige,
ke sini pulang pergi, Dokter Tifa meninggalkan Dokter Roy Suryo udah 24 jam meninggalkan istri. Jadi saya menyatakan himbauan saya kedua saja. Saya tadi berangkat dari Jakarta hanya ingin membersamai teman-teman seperjuangan. Ini titik tikungan yang tajam, tidak terbayang saya kalau tidak ada orang lagi seperti Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Dr. Rismon. Saya tidak tahu apa yang terjadi terhadap bangsa ini. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya kita berdoa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap kuat. Insya kami bersama Bapak dan Ibu, dan tidak usah ragu. Saya kadang-kadang berpikir, ini makanannya apa orang yang bersih? Beraninya nggak turun, kondor gitu. Itu yang saya heran saya. Nah, saya sekali lagi kepada Rektor UGM, Ibu siapa? Profesor Di tangan Ibu keselamatan ilmuwan dan pilar kebenaran kampus. Di tangan Ibu. Apabila Ibu saya langkah, maka di tangan Ibu juga menjadi penyiap batu nisan kehancuran moral dan etik. Itu pesan saya ke Rektor. Caranya adalah lakukan kegiatan ilmiah untuk menyelamatkan Joko Widodo kalau memang dia nyata menyelamatkan alumninya, menyelamatkan alumni-alumni yang mengejar kebenaran, bahwa berterima kasih kalau itu adalah kebenaran, karena ini mengungkap kebenaran. Jadi sebenarnya kalau ini tidak ada orang besar dan agenda besar di baliknya, saya pikir sederhana sekali kok. Pak Dias itu pasti paham lah, ini sederhana sekali. Jadi janganlah ditutupi bahwa ini ada agenda besar di balik ini, karena kenapa berapa orang yang sudah dikorbankan, apakah bangga dengan memenjarakan orang? Sebagai penutup, saya menyatakan persoalan ini sederhana. Jika Joko Widodo punya ijazah asli, tapi masih terus tidak mau menunjukkan dan mengkriminalisasi orang, maka beliau sebagai mantan presiden punya niat jahat terhadap bangsa ini. Apabila Joko Widodo memang tidak punya ijazah asli, maka dia sudah melakukan kejahatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan saja apa yang disebutkan Bang Said itu. Tadi beliau mengawalinya dengan niat jahat. Itu kalau dalam ilmu pidana namanya mens rea. Ya, mens rea punya niat jahat, mau diwujudkan dalam perbuatan jahat. Perbuatan jahatnya apa? Kalau ternyata itu ijazahnya ijazah palsu dan sudah lengkap sudah, ya, artinya ada niat jahat, ada tujuan jahat. Saya bicara tentang Jokowi Westminster. Saya juga seorang akademisi, kebetulan saya menjabat sebagai dosen Fakultas Hukum Unisula. Jabatan struktural saya adalah Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi. Saya mengatakan di setiap perguruan tinggi itu punya namanya statuta. Statuta itu diundangkan masing-masing dari statuta UGM itu diundangkan, Universitas 11 Maret dan sebagainya. Dan di bawahnya ada peraturan akademik. Kalau saya menilai buku ini sesuai dengan peraturan akademik dan teknik jurnalistik, buku ini bukan hasil riset, ini namanya cover both side. Jadi dia diteliti dari dua sumber, bukan hanya pro tapi juga yang kontra. Jadi saya sepakat, karena ini punya nilai akademik, jangan lagi kita kembali di masa Orde Baru. Maaf Pak Jenderal, saya pernah jadi mahasiswa, gara-gara baca buku Rumah Kaca ditangkap, masuk kodin. Itu buku karya Pramudia, itu buku. Mestinya dibantah juga buku dengan buku. Jadi kalau kita melarang orang menangkap orang karena membuat buku, kita kembali ke zaman Orde Baru. Tapi masih mending, Orde Baru itu 100 rupiah bisa naik bis saat itu. Saya masih ingat, ya, saya naik bis 100 rupiah. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan kepada semua yang hadir di sini, karena saya seorang ahli pidana, ya, saya menekuni pidana belum lama, saya baru 32 tahun, dan kebetulan saya dokter ke-10 PDIH, program dokter ilmu hukum UNS, sekarang luluskan 700, artinya sah. Gelar dokter saya sah, bisa dicari di jurnal-jurnal, di pangkalan data pendidikan tinggi saya ada. Saya ingin mengatakan proses
yang dilakukan oleh kepolisian ini salah. Pertama, tidak ada di dunia ilmu pidana itu penyelidikan dihentikan. Karena artinya penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik menduga terjadinya tindak pidana. Mestinya kalau ada tindak pidana harus ada satu upaya dulu dinaikkan. Mana bukti-bukti pidananya baru dibawa ke penyidikan, setelah dibuktikan ada kejahatan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua ada kejanggalan. Semua yang pernah menjadi sarjana hukum, saya katakan pernah menjadi sarjana hukum, barangkali pensiun, ya, itu tentu mengatakan bahwa di dalam penyelidikan itu tidak ada istilah penyitaan, karena di situ orang kedudukannya semua saksi. Nah ini kalau Barreskrim mengatakan di situ ada penyitaan, perlu dipertanyakan. Kalau di situ ada penyitaan, kenapa di Polda sekarang juga ada penyitaan? Masa penyitaan dilakukan yang kedua kali? Ya, ketiga saya ingin mengatakan. Saya sepakat dengan Pak Jenderal Tiasno bahwa mereka ini juga Pak Said itu mereka ini dokter pilihan, ada Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Rismon dan Dr. Tifa, sama juga ada sahabat saya Dr. Refli Harun yang tidak pernah ngomong dia lulusan Harvard, ya. Saya hanya ingin mengatakan model seperti ini sudah ketinggalan. Saya melengkapi karena pidana itu sudah ada 3 aliran. Satu aliran hukum positif. Hukum positif itu sarang laba-laba. Semua orang yang bertentangan dengan undang-undang penjara. Itu dilakukan berada dengan KUHP. KUHP kita yang baru Undang-Undang 1 2023 itu sudah menganut progresif. Tapi ada aliran baru lagi namanya hukum responsif. Jadi kalau Anda menemukan ketidakcocokan, Anda respon dengan kecocokan baru versi Anda, bukan dengan mempolisikan, dengan mempidanakan. Jadi dan teori hukum progresif ini sudah berbeda. Kalau pendekatan hukum positif itu artinya keadilan itu menurut apa kata polisi, apa kata jaksa, apa kata hakim. Nah kalau polisinya korup, ya mantan Ferdi Sambo, ya. Kalau jaksanya seperti yang hari ini, harusnya yang lari-lari itu Sylvester Matutina, bukan 3 orang ini. Bukan Pak Tiasno suruh lari-lari, yang lari-lari itu mestinya Sylvester Matutina. Tapi kita lihat di pertontonan yang sangat paradok, dia hadir di acara 17, ya. Saya melalui media ini di UGM ini saya menginginkan gelar-gelar akademik, apakah guru besar, apakah doktor di kejaksaan diteliti, kejaksaan agung. Nggak perlu teori hukum progresif itu satu. Pertama mengutamakan keadilan dulu, ya. Yang kedua mengutamakan kemanfaatan, baru kepastian. Yang dilakukan polisi kepada 3 orang ini adalah melakukan dulu kepastian hukum, kemanfaatan, baru keadilan. Sudah ketinggalan. Indo dari hukum kita, Wetboek van Strafrecht Belanda itu, lembaga pemasarakatan sudah sangat kosong, jadi mall, jadi tempat turis, karena mereka sudah memakai hukum progresif. Nah kita masih menggunakan hukum positif. Jadi benar dan tidak benar itu hanya satu sumbernya kepolisian, seperti yang dibilang oleh Rismon Sianipar. Jadi forensik itu bukan hanya di Mabes Polri, tapi di Fakultas Kedokteran UGM juga ada, dan di fakultas-fakultas lain yang memiliki jurusan kedokteran itu juga punya laboratorium forensik. Artinya mereka juga memiliki ilmu dan standar yang sama. Terakhir, saya menginginkan kalau baca buku jangan judulnya. Jadi sepintas buku yang setebal 700 ini terdiri dari 18 bab, dan saya sebagai akademisi sangat tertarik karena tadi saya mengatakan dia menggabungkan antara teknik jurnalistik namanya deep reporting. Jadi kalau koran yang hari ini muat itu kan hanya berita-berita yang muncul di permukaan. Nah dia ini sudah sampai kepada sumber 1, sumber 2 dan seterusnya. Terakhir saya ingin mengatakan apabila saudara-saudara saya ini Rismon Sianipar, Tifa, Roy Suryo dipanggil Mabes Polri, sepanjang Polri tidak pernah menunjukkan ijazah Pak Jokowi, Anda cukup datang dan membuat berita acara, saya menolak diperiksa karena tidak ada ijazah asli. Ya. Karena kita mengenal teori kausalitas sebab akibat. Munculnya perkara ini kan diakibatkan pernyataan pada tahun 2013 seminar di UII. Jadi teori pemidanaan itu pakai begitu, pakai sebab akibat, dan sebab apa yang paling memungkinkan sampai munculnya isu seperti ini. Oleh karena itu, kalau tidak pernah ditunjukkan ijazah asli,
tidak boleh seorang pun dipenjarakan. Ya, ada teori in dubio pro reo, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Salam akal waras, merdeka. Ya, sekedar 1 menit saja. Ini pengacara yang menangani gugat ijazah palsu di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Saya hanya mengomentari dari buku ini. Buku Jokowi's White Paper adalah sebuah jawaban. Jawaban apa? Yang pertama adalah jawaban dari kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri. Bahwa di buku ini diungkap semuanya. Fakta-fakta ini adalah jawaban dari apa yang sudah di konferensi perskan oleh Bareskrim. Bahwa di sini metode-metode yang digunakan oleh 3 orang dokter asli UGM dengan keilmuannya menjelaskan semuanya ada di sini. Terus yang kedua adalah buku ini adalah jawaban dari tipu-tipu politikus di Indonesia, bahwa banyak sekali di Indonesia yang menggunakan ijazah palsu. Maka dari itu buku ini bisa dijadikan pegangan bahwa untuk mendeteksi ijazah-ijazah palsu para politisi-politisi di Indonesia yang tidak jujur. Yang ketiga, buku ini Jokowi White Paper ini direncanakan akan diluncurkan secara internasional. Jadi tolong dicatat bahwa fakta-fakta yang ada di sini adalah berdasarkan keilmuan yang akan dilihat, yang akan diteliti, yang akan dibaca oleh warga di seluruh internasional, di seluruh negara, seluruh dunia. Yang saya tanyakan adalah, apa kita tidak malu apabila hukum yang katanya negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi membengkok-bengkokkan hukum dengan apa yang sudah dipaparkan dalam buku ini. Yang terakhir, harapan kami tadi sudah dijelaskan oleh senior-senior ahli-ahli bahwa Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia ini kekurangan orang jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini tidak secara hukum pun, secara syariat, ya kan, kita bisa menilai. Coba seandainya Bapak ketangkap di jalan pakai motor atau mobil, kemudian ditanya apa punya SIM, tanyakan ke Mabes Polri sana, tanyakan ke polisi yang melakukan SIM buat saya atau tidak, masuk akal? Disuruh lihatkan, tapi kita disuruh tanya yang buat SIM. Satu. Kedua, kalau memang ini benar, ada orang tanya sekali lagi, tolong tunjukkan ijazah Anda. Dia rela membayar pengacara untuk itu. Kenapa dia? Masuk akal enggak? Tunjukkan, tapi bayar pengacara. Itu logikanya. Saya tambahkan seperti katakan Dr. Taufik tadi, dan Pak Bang Refli Hamid tadi. Jujur ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh UGM, KPU dan kepolisian itu adalah sudah melanggar undang-undang maupun konstitusi. Bang Refli. Kenapa demikian? Selain tadi disebutkan pasal 28F yang menyatakan bahwa semua negara berhak berkomunikasi, berhak mendapatkan informasi, mengolah bahkan menyebarkan suatu informasi dari dokumen publik. Kapan dokumen itu dikatakan dokumen publik? Dokumen publik itu sejak dari pribadi menjadi dokumen publik itu sejak digunakan. Jokowi dari Solo, dari Jakarta, dan dari pusat semuanya menggunakan ijazah, sehingga ijazah itu sudah berubah menjadi dari dokumen publik, dokumen pribadi menjadi dokumen publik. Karena dokumen publik tadi diatur Undang-Undang Dasar 28 tadi dan juga Undang-Undang Nomor 14 2008 yaitu keterbukaan informasi. Saya sebutkan ya.
pasal 1 ayat 3 di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik, yang dimaksud institusi publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maupun lembaga-lembaga lain yang mendapatkan dananya dari APBN. Itu lembaga publik. Pertanyaan saya, apakah UGM tidak mendapatkan dana dari APBN? Dapatkan? Apa yang dimaksud apa? BO bantuan operasional perguruan tinggi. Kalau SMA bos, ya kan? Apakah KPU tidak mendapatkan dana dari APBN? Dapat. Berarti mereka adalah lembaga publik. Konsekuensinya di pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 14 tadi menyatakan bahwa yang dimaksud dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut atau yang digunakan itu adalah dokumen publik yang mana bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Pasal 4-nya jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dokumen publik, ya kan, setiap warga negara berhak untuk mengakses, mengelola, bahkan menyebarkan dokumen tersebut. Jangankan ijazah, kalau orang sudah menjadi pejabat publik, hartanya pun harus dideklar. Dia punya saham, dia punya ini, bayangkan. Apa kesimpulannya? Bahwa apa yang dilakukan oleh UGM, KPU, dan kepolisian selama ini tidak menunjukkan ijazah tersebut, itu adalah melanggar konstitusi dan undang-undang nomor 14 tahun 2008. Jadi pelanggaran dilakukan mereka. Itu jelas. Seperti Pak Taufik tadi katakan, ya, di dalam penyelidikan, bahkan sebelum penyelidikan, ini kan dumas ya dilakukan oleh Bang Edi Sujana itu tidak ada pemeriksaan laboratorium, karena pemeriksaan laboratorium itu baru diperbolehkan setelah ada penyidikan, itu pun terakhir, bukan awal-awal. Tidak ada aturannya itu. Makanya kemarin lawyer Jokowi juga menyatakan bahwa dipinjam. Baru kali ini ada proses hukum, kepolisian pinjam. Saya mau belajar dari mereka, mana aturan itu? Yang namanya jika dokumen itu digunakan untuk suatu peristiwa tindak pidana apalagi, itu harus disita. Dan pemahaman disita itu bukan dirampas loh ya, diberikan itu pun namanya disita. Bukan disita itu kesannya kayak dirampas, diberikan pun disita. Bayangkan, sebelum diumumkan oleh kepolisian pada wartawan, waktu itu mungkin kawan-kawan dari sana, sudah dicabut, sudah diambil. Tapi kita ditunjukkan fotokopi yang lengkap itu. Itu pun di kamera lagi, bukan fisiknya. Selama ini di dalam pemeriksaan, jika mereka ada press conference, itu bukti itu ditunjukkan, Mas. Narkoba nih, narkobanya, senjata nih, yang kemarin yang diduga bunuh diri itu ada talinya, ada ini ditunjukkan, bukan fotonya. Baru kali ini ditunjukkan fotonya itu. Ya kan, fotonya fotokopi, bergaris kan. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa saya yakin seperti Dokter Tipa katakan, yang panas itu bukan kita, mereka yang panas. Jadi kalau sampai masuk ke pengadilan, blunder buat mereka. Karena mereka harus tunjukkan ijazah tersebut. Satu, tapi nampaknya pemeriksaan ini akan dibelokkan dari ijazah ke masalah lain. Racikan Berita